Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jason Koirul Ananda, NPM 4181911911900182. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan emosi peserta didik. Pengertian emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik. Perasaan menunjukkan suasana batin yang lebih tenang dan tertutup karena tidak banyak melibatkan aspek fisik. Sedangkan emosi menggambarkan suasana batin yang dinamis dan terbuka karena melibatkan ekspresi fisik. Misalnya, marah ditunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seseorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa lebar. Emosi merupakan salah satu perkembangan yang sama pentingnya dengan perkembangan lainnya, seperti fisik dan kognitif. Emosi bukan hanya tentang rasa marah, tapi lebih dari itu. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Misalnya, seorang anak hari ini ia merasa senang karena dapat nilai yang bagus pada mata pelajaran tertentu di sekolah. Anak lain mengatakan bahwa ia takut dalam menghadapi ulangan. Senang dan takut berkenaan dengan perasaan, kendati dengan makna yang berbeda. Senang termasuk perasaan, sedangkan takut termasuk emosi. Konsep dasar perkembangan emosi. Perkembangan development adalah pertamanya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan. Sebagai hasil dari proses pematangan, di sini menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Tahap perkembangan anak. 1. Periode prenatal, yaitu masa perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu mulai dari pembuahan hingga kelahiran. Masa bayi yang terbagi atas masa neonatal 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun. 3. Masa kanak-kanak, masa prasekolah 2 sampai 6 tahun, masa sekolah dasar 6 sampai 12 tahun. Pengelompokan emosi. Emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti rasa dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. 2. Emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan kejiwaan. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah. 1. Pada bayi hingga 18 bulan. Pada fase ini, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perlakuan yang berperan dalam membentuk rasa percaya diri, cara pandangnya terhadap orang lain, serta interaksi dengan orang lain. Contohnya, ibu yang memberikan ASI secara teratur memberikan rasa aman pada bayi. 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, anak-anak mulai mencari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dan menyikapi posisinya di lingkungan. Fase ini, anak belajar perbuatannya yang akan banyak mempengaruhi perasaan dalam menyikapi posisinya di lingkungan. Fase ini, anak belajar membedakan cara benar dan salah dalam mewujudkan keinginannya. Pada usia antara 2 sampai 3 tahun, anak mulai mampu mengekspresikan emosinya dengan bahasa verbal. Anak mulai beradaptasi dengan kegagalan. Anak mulai mengendalikan perilaku dan menguasai diri. 3. Usia antara 3 sampai 5 tahun. Pada fase ini, untuk pertama kali,
Anak mampu memahami bahwa suatu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Misalnya suatu pertandingan akan membuat pemenang merasa senang, sementara yang kalah akan sedih. 4. Usia antara 5-12 tahun. Pada usia ini, perkembangan emosi pada masa ini telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga, termasuk sudah mulai dapat mengontrol emosinya. Selain itu, dapat mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Anak belajar apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau takut sehingga belajar beradaptasi agar emosi tersebut dapat dikontrol. Tingkat perkembangan emosi. 3 reaksi emosi yang paling kuat adalah rasa marah, takut, dan takut yang terjadi akibat dari peristiwa eksternal maupun proses tak langsung. Reaksi tersebut dapat tercermin dalam individu yang meningkatkan aktivitas kelenjar tertentu dan mengubah temperatur tubuh. Reaksi umumnya berkurang sesuai proporsi kematangan individu. Tingkat perkembangan emosi tidak terlepas dari tingkat kestabilan emosi seseorang yang meliputi emosi stabil rata-rata, emosi labil. Determinan dalam emosi. Faktor pengaruh. Faktor hereditas. Faktor ini merupakan karakteristik bawaan yang diturunkan dari orang tua biologis atau orang tua kandung pada anaknya. Jadi dapat dikatakan faktor hereditas merupakan pemberian biologis sejak lahir. Pembawaan yang telah ada sejak lahir itulah yang menentukan perkembangan anak untuk di kemudian hari. 2. Faktor lingkungan. Faktor ini diartikan sebagai kekuatan kompleks di dunia fisik dan sosial yang memiliki pengaruh dalam susunan biologis serta pengalaman psikologis, termasuk pengalaman sosial dan emosi anak sebelum dan sesudah lahir. Faktor ini meliputi 1. Keluarga, 2. Sekolah, 3. Masyarakat. 3. Faktor umum merupakan unsur-unsur yang dapat digolongkan ke dalam kedua faktor di atas, faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor umum adalah faktor campuran dari faktor hereditas dan faktor lingkungan. Faktor pendukung dan penghambat emosional. Faktor fisik. Apabila faktor keseimbangan tubuh terganggu karena kelelahan, kesehatan buruk, atau perubahan yang berasal dari perkembangan, maka mereka akan mengalami emosi yang meninggi. Faktor-faktor fisik yang mengganggu adalah sebagai berikut. Kesehatan yang buruk disebabkan oleh gizi yang buruk, gangguan pencernaan, atau penyakit. Menurutnya, faktor kesehatan yang buruk pada seseorang yang akan membuat dirinya menjadi terbebas dibanding dengan orang yang sehat, apalagi jika faktor tersebut berlangsung lama. Faktor psikologis, kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas sedikit atau banyak. Kecemasan setelah pengalaman emosi tertentu yang sangat kuat. Sebagai contoh, akibat lanjutan dari pengalaman yang akan menakutkan akan mengakibatkan anak takut pada setiap situasi yang dirasakan mengancam. Faktor lingkungan, ketegangan yang terus-menerus, jadwal yang ketat, dan terlalu banyak pengalaman menggelisahkan yang akan berpengaruh pada emosi anak, seperti ketegangan yang disebabkan oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, ketegangan yang berlebihan, serta disiplin yang otoriter. Kesimpulan, emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Emosi bukan hanya tentang rasa marah, yang lebih dari itu. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Dalam hal yang emosi ini terbagi menjadi 2, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Dalam hal ini, tingkat perkembangan emosi peserta didik dapat dilihat dari umur prasekolah sampai dengan sudah menempuh pendidikan, sehingga tingkat emosi seseorang dapat berkembang dengan kestabilan rata-rata, stabil, dan stabil. Sekian dan terima kasih. Oh, tebel amat ya? Ini kan tipis banget ya. Belum nih skripsi sekarang